Selamat pagi Pak Lutfi dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai social computing yang mencakup Web 2.0, social computing, dan crowdsourcing. Melalui topik ini kita akan melihat bagaimana perkembangan teknologi web generasi yang baru telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, hingga berkolaborasi dalam konteks bisnis modern. Kelompok 7 terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Monica Sepriani nomor urut 4, Hasbi Ar-Rahman nomor urut 32, dan Jalatua nomor urut 33. Berikut adalah susunan materi yang akan kami bahas dalam paparan ini. Pertama, kita akan membahas mengenai Web 2.0 dan dasar-dasar komputasi sosial dalam bisnis. Kemudian dilanjutkan dengan penerapan social computing di beberapa aspek bisnis seperti kegiatan belanja, kemudian kegiatan pemasaran, manajemen hubungan pelanggan, dan manajemen sumber daya manusia. Di bagian akhir, kita akan menutup dengan pembahasan mengenai konsep crowdsourcing beserta contoh studi kasus penerapannya. Komputasi sosial dalam bisnis. Komputasi sosial atau social computing merupakan integrasi antara teknologi informasi dan perilaku sosial manusia. Dalam konteks bisnis, konsep ini mendorong partisipasi pengguna atau pelanggan dalam berbagai aktivitas digital, seperti memberikan umpan balik, berkolaborasi dalam komunitas, serta turut serta dalam proses penciptaan nilai suatu bisnis. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan pelanggan serta membangun hubungan yang lebih kuat berbasis kolaborasi dan komunitas online. Dengan kata lain, komputasi sosial menjadi dasar dari strategi bisnis modern yang berorientasi pada keterlibatan pengguna dan informasi bersama. Kemudian Web 2.0. Web 2.0 merupakan evolusi dari generasi web sebelumnya, yaitu Web 1.0. Pada era Web 1.0, pengguna hanya berperan sebagai pembaca atau penerima informasi yang disediakan oleh pemilik situs. Namun pada Web 2.0 terjadi perubahan besar. Pengguna tidak lagi pasif, melainkan juga aktif berpartisipasi dalam menciptakan dan menyebarkan konten. Artinya setiap pengguna kini memiliki peran ganda, yaitu sebagai konsumen sekaligus produksi informasi. Perubahan ini didukung juga oleh berbagai teknologi utama seperti Ajax, blog, wiki, tagging, hingga microblogging. Kehadiran Web 2.0 menjadi fondasi lahirnya berbagai platform media sosial dan forum kolaboratif yang kini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan. Melalui Web 2.0, bisnis dapat menjalin interaksi dua arah dengan pelanggan, membangun komunitas, serta memperoleh masukan langsung yang berharga untuk pengembangan produk dan layanan perusahaan. Kemudian teknologi utama pada Web 2.0. Ada beberapa teknologi utama yang menjadi pendorong berkembangnya Web 2.0. Yang pertama adalah Ajax, yaitu teknik pengembangan web yang memungkinkan pengguna memuat ulang bagian tertentu dari halaman tanpa perlu merefresh seluruh halaman. Teknologi ini meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi para penggunanya. Kemudian RSS atau Really Simple Syndication, yang memungkinkan pengguna menerima pembaruan konten secara otomatis dari situs yang diminati tanpa harus mengunjunginya satu persatu. Kemudian yang ketiga ada tagging, yaitu pemberian kata kunci atau label yang menggambarkan suatu informasi agar lebih mudah dicari dan dikelompokkan. Selanjutnya ada blog, yang berfungsi sebagai media bagi individu untuk memberikan opini, pengalaman, atau informasi secara terbuka dan kronologis. Kemudian microblog seperti Twitter, memungkinkan pengguna berbagi pesan singkat, gambar, atau video dengan batasan karakter tertentu. Dan yang terakhir ada wiki, yang merupakan situs kolaboratif di mana setiap pengguna dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus konten secara bersama-sama.
Semua teknologi ini menjadi dasar berkembangnya berbagai bentuk interaksi digital yang lebih dinamis dan partisipatif di era Web 2.0. Kemudian jaringan sosial situs Web 2.0. Salah satu perkembangan dari hasil dari perkembangan Web 2.0 adalah munculnya berbagai jejaring sosial atau social networking websites. Jejaring sosial ini merupakan struktur sosial yang menghubungkan individu, kelompok, maupun organisasi melalui nilai, ide, hubungan pertemanan, hingga aktivitas bisnis. Teknologi ini memanfaatkan berbagai perangkat lunak sosial seperti blog, forum, dan fitur berbagi media untuk memperluas koneksi antar pengguna. Dalam dunia perusahaan, muncul juga konsep enterprise social networks, yaitu jaringan internal yang membantu para karyawan berkolaborasi, berbagi ide, dan membentuk tim virtual sehingga tercipta rasa kebersamaan di tempat kerja. Selain itu, ada juga inovasi bernama Mashup, yaitu situs web yang menggabungkan konten dari berbagai sumber untuk menciptakan suatu informasi baru. Contohnya adalah Google Maps yang menjadi pelopor konsep ini. Semua hal tersebut menunjukkan bahwa Web 2.0 telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi, baik secara pribadi maupun interaksi profesional. Kemudian dasar-dasar social computing dalam bisnis. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana social computing menjadi dasar penting dalam aktivitas bisnis modern. Konsep ini menggabungkan dua hal utama, yaitu perdagangan elektronik atau e-commerce dengan interaksi sosial antar pengguna. Artinya kegiatan jual beli tidak lagi bersifat satu arah, melainkan menjadi aktivitas sosial yang melibatkan komunikasi dan pertukaran pengalaman di antara para pengguna. Dalam model ini, pelanggan tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga sebagai pihak yang aktif berpartisipasi. Mereka dapat memberikan ulasan, membagikan pengalaman, dan saling mempengaruhi keputusan pembelian. Namun demikian, penerapan social computing ini memiliki tantangan dan risiko, terutama terkait privasi data, keamanan informasi, dan pengelolaan umpan balik negatif dari pengguna. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi komunikasi yang tepat agar interaksi digital dapat berjalan positif dan tetap menjaga kepercayaan pelanggan. Contoh dari penerapan social computing dalam bisnis adalah yang dilakukan oleh PepsiCo yang berkolaborasi dengan Foursquare pada tahun 2010, dan kemudian Wendy's yang aktif menggunakan sosial media untuk mempromosikan usahanya. Kolaborasi antara PepsiCo dan platform Foursquare adalah contoh penerapan social computing dalam bisnis. Hasilnya adalah pengguna Foursquare dapat melakukan check-in di lokasi-lokasi tertentu menggunakan ponsel pintar mereka untuk mendapatkan promosi atau diskon khusus dari produk-produk PepsiCo. Strategi ini menggambarkan bagaimana perusahaan memanfaatkan interaksi sosial digital dan teknologi berbasis lokasi untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan, memperkuat loyalitas merek, serta menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal dan interaktif, sejalan dengan konsep social shopping dalam materi selanjutnya. Komputasi sosial dalam bisnis untuk kegiatan belanja. Salah satu bentuk penerapan social computing yang paling mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah aktivitas belanja online, atau yang dikenal sebagai social shopping. Social shopping menggabungkan unsur interaksi sosial dengan pengalaman berbelanja, sehingga prosesnya menjadi lebih menarik dan partisipatif. Dalam model ini terdapat beberapa bentuk utama. Yang pertama adalah group shopping, di mana sekelompok pengguna memberi produk bersama untuk mendapatkan harga lebih murah. Contohnya adalah group order di aplikasi Grab. Kita bisa beli GrabFood bersama-sama, nanti dapat voucher tambahan untuk group order. Kemudian model kedua adalah shopping communities, yaitu komunitas online yang saling berbagi rekomendasi dan pengalaman terhadap suatu produk yang dijual belikan secara online. Kemudian ada peer-to-peer shopping yang memungkinkan individu menjual dan membeli barang langsung antar pengguna.
Contohnya adalah penggunaan website carousel. Di situ pengguna bisa saling jual beli, kemudian saling bertanya melalui fitur chatnya barang-barang yang dijual. Keunggulan utama dari social shopping adalah meningkatkan keterlibatan pelanggan dan rasa kepercayaan antara pengguna. Karena keputusan pembelian seringkali dipengaruhi oleh rekomendasi dari orang lain yang kita anggap terpercaya. Dengan demikian, belanja tidak lagi hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi semata, tapi juga sebagai kegiatan sosial yang memperkuat hubungan dan membangun komunitas di lingkungan digital. Bagi perusahaan, pemahaman terhadap perilaku sosial pelanggan ini dapat menjadi kunci dalam menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif dan personal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komputasi sosial dalam bisnis bagian marketing. Sebelumnya kita harus memahami apa itu marketing atau pemasaran ya. Marketing atau pemasaran adalah proses membangun hubungan dengan customer atau calon customer, di mana kita meng-create atau meng-offer value apa yang akan didapatkan customer ketika membeli produk kita. Nah, dalam pemasaran atau marketing ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah kepada siapa kita menyampaikan, eee, marketing kita, dan kedua, informasi atau value apa yang kita sampaikan di dalam marketing kita, dan ketiga, lewat platform apa kita menyampaikan informasi tersebut. Nah, dalam hal ini komunikasi sosial itu membantu kita untuk menjawab 3 hal tersebut. Nah, komunikasi sosial secara khusus itu sangat berguna untuk 2 proses pemasaran. Yang pertama adalah periklanan. Sebagaimana kita tahu dewasa ini mayoritas dari kita itu menghabiskan waktu yang banyak ya untuk, bersosial media, eee, dan perusahaan atau produsen itu melihat bahwa ini adalah ladang emas ya, ladang emas di mana mereka bisa melakukan penetrasi dari barang atau jasa mereka. Nah, secara umum itu iklan itu dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama itu adalah social ads dan yang kedua adalah social apps. Social ads itu adalah yang sering kita lihat ya, iklan-iklan yang ada di sosial media kita ketika kita mungkin, doom scrolling reels, di sela-selanya itu ada muncul iklan ataupun di story kita scroll itu ada, iklan di tengah-tengahnya, lalu di TikTok juga biasanya begitu. Dan yang kedua adalah social apps itu, adalah, apps atau platform dedicated yang dibuat memang untuk memunculkan, keterikatan ya antara produk dan, customer tersebut. Contohnya itu adalah Nike Running Club. Nah itu, eee, sebenarnya ya seperti Strava ya, cuman, apps tersebut juga memunculkan keterikatan antara produk Nike dengan si pengguna. Kemudian ada namanya market research. Sebagaimana kita ketahui mungkin di masa lalu atau sebelum adanya internet itu sulit ya melakukan market research ya. Karena mungkin seperti produk ada Indomie mungkin ya. Indomie ketika diproduksi oleh PT Indofood itu kan dia di didistribusi ke distributor besar dulu ya, dari distributor besar itu nanti ke distribusi kecil, dari distribusi kecil baru nanti ke toko-toko, dari toko-toko itu ke pelanggan ya. Nah itu mungkin ya bisa aja dilakukan market research, ya cuman lebih costly mungkin ya, formnya langsung ke, apa namanya, konsumen dan itu bakal makan waktu yang ya resource-nya banyak lah yang dihabiskan untuk itu. Nah, dewasa ini perusahaan itu memanfaatkan alat komputasi sosial untuk mendapatkan langsung umpan balik dari pelanggan. Nah, tren ini disebut conversational marketing. Pelanggan dimungkinkan untuk memberikan umpan balik melalui artikel, forum, ataupun platform khusus yang disediakan oleh perusahaan. Mungkin selain ini ada juga ya ini ya, ketika kita makan di restoran atau, di tempat makan itu kita bisa aja sesekali ditawarkan untuk mengisi ini ya, kuesioner terus diberikan timbal balik berupa makanan atau minuman gitu ya. Aktivitas pelanggan di situs jaringan sosial ini menghasilkan sejumlah besar data yang dia yang harus analisis sehingga manajemen dapat menjadi jalankan kampanye pemasaran yang lebih baik dan meningkatkan desain produk serta
penawaran layanan mereka. Nah, ini pemantauan, pengumpulan, dan analisis data ini dihasilkan dan digabungkan dalam suatu proses yang dikenal sebagai social intelligence. Nah, social intelligence ini menjadi database lah ya, database untuk pengambilan keputusan, manajemen, dan nanti mungkin dari situ bisa dimunculkan produk atau inovasi baru eh, yang bisa menjawab keinginan atau kebutuhan dari customer. Nah, selain itu mungkin selain apa namanya umpan balik melalui artikel atau aplikasi tersebut, eh, dewasa ini mungkin ini ya terus berkembang ya. Ada yang namanya apa namanya machine learning ya dari penggunaan AI ataupun penggunaan eh, komodasi yang lebih advance itu bisa dari sosial media seperti Facebook ataupun Twitter itu bisa melakukan scraping data sehingga dapat menyaring data-data informasi yang berkaitan dengan produk kita. Nah, itu bisa teman-teman explore lebih jauh lah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan komputasi sosial dan bisnis bagian customer relationship management. Mungkin kalau di masa lalu kita sebagai konsumen itu tidak ini ya, tidak punya power ya untuk eh ya mungkin kita bisa protes misalnya ketika produknya tidak sesuai dengan standar atau mengecewakan gitu ya. Tapi ya mungkin nggak bakal ditindaklanjuti ya. Mungkin ya siapa kita gitu. Kita protes juga nggak ngaruh ke apa reputasi brand dari suatu perusahaan gitu. Nah, tapi itu berbeda dengan zaman sekarang. Di era sosial media ini, ya ketika kita menerima barang atau jasa yang tidak sesuai, terus kita punya pengalaman buruk tentang itu, kita dapat dengan mudah menyampaikan atau men-share experience kita ke halayak umum melalui sosial media. Ya mungkin kalau hook-nya benar atau experience-nya relate dan isunya penting, mungkin itu bisa sampai ke halayak yang lebih luas lagi ya. Nah, sebagai contoh yang paling terkenal di dunia yang mungkin saya tahu ya, itu ada di Amerika, seorang bernama Dave Carroll, dia menciptakan lagu United Breaks Guitar. Jadi itu adalah pengalaman pribadinya ketika dia naik United Airlines, di mana dia membawa gitarnya ke bagasi, dan ketika sampai di kota tujuan ternyata gitarnya rusak. Nah, itu ketika dia meminta untuk dilakukan apa namanya ganti rugi, United Airlines menolak. Nah, akhirnya dia menciptakan lagu tersebut dan dia menguploadnya ke YouTube dan itu viral. Dari hal tersebut, si United Airlines ini kehilangan atau ya value stoknya menurun lah sampai 10%. Yang itu kalau diubah ke mata uang US itu sekitar 180 juta US dollar. Nah, itu contoh satu yang dia tidak merespon dengan positif dan negatif ya. Yang kedua mungkin di kasus di Indonesia sendiri yang saya tahu ya, yaitu ketika ada yang buat konten atau saya lupa, buat konten atau ada yang videoin, jadi ada orang membawa makanan tidak halal ke Bakso Afung kalau nggak salah. Nah, itu akhirnya Bakso Afung dia bertindaknya positif ya. Dia langsung menghancurkan semua alat makan yang ada di eh, resto tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Nah, di era sekarang ini para pelanggan itu tahu bagaimana mereka itu punya kekuatan kelompok dan komunitas. Jadi pelanggan itu eh, tahu bagaimana berinteraksi dengan perusahaan dan merek. Mereka memiliki ekspektasi tinggi terhadap pengalaman mereka ketika membeli suatu produk. Nah, di satu sisi juga perusahaan itu penting untuk memantau sosial media, bukan karena cuman takut akan komentar negatif, tapi mereka itu melihat peluang bahwa eee, keterlibatan proaktif mereka dalam sosial media itu bisa menciptakan value tersendiri. Misalnya nih, mungkin kalau
Di Twitter itu banyak ya ini ya, keluhan pelanggan yang ke KAI, yang ke PLN. Cuman mungkin yang terkenal yang responsif itu KAI ya, dan itu bisa, menciptakan ini ya, value atau profil yang positif lah di mata masyarakat bahwa memang perusahaan itu proaktif untuk mencapai atau mewujudkan keinginan atau value yang diinginkan oleh customer-nya. Nah, peluang tersebut bisa menjadi kesempatan emas untuk mengubah pelanggan atau customer yang tidak puas tadi menjadi pendukung setia dari perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komutasi sosial dalam bisnis bagian Human Resource Management. Jadi ini adalah komutasi sosial yang mengubah area internal perusahaannya. Jadi proses DM itu kini lebih dinamis dan lebih terhubung ya, terutama dalam 3 area ini: perekrutan, orientasi, dan pengembangan. Sebenarnya kalau di buku dan in real life kebanyakan cuman di perekrutan dan pengembangan ya, orientasi jarang biasanya. Oke, yang pertama perekrutan. Di perekrutan sekarang perekrut itu lebih aktif berburu ya talenta di platform seperti LinkedIn, di Jobstreet, di Glints, di Career.com dan sebagainya. Nah, itu dari situ mereka dapat mengidentifikasi informasi tentang calon karyawan. Jadi tidak hanya CV, kita bisa dilihat juga di jejak digital kita dari platform-platform tersebut. Kita pernah kerja di mana dan sertifikasi apa dan sebagainya. Nah, dari sisi pelamar juga, dia itu platform ini bisa nih menjadi ini ya, menjadi sumber informasi bagaimana budaya kerja perusahaan tersebut dan dari range gaji dan sebagainya itu bisa ketahuan. Kedua, orientasi. Nah, ini untuk karyawan baru ya, itu proses pengenalan perusahaan itu lebih efisien jadinya. Jadi informasi penting ataupun modul pelatihan yang ada itu bisa diakses secara online bahkan sebelum apa namanya, si calon karyawan itu atau karyawan itu pertama kali bekerja. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengembangan. Pengembangan itu digunakan komutasinya untuk membantu manajemen dan manajer SDM untuk ini mengidentifikasi keahlian dari karyawan. Mungkin kalau kita itu ini ya Smile ya. Smile itu kan bisa kelihatan kita dapat sertifikasi apa dan ada nilainya juga ya kadang mungkin kayak kalau TOEFL ada ya nilainya. Nah, dari situ kita bisa ini ya manajer SDM itu bisa melihat mana yang bisa diproyeksikan untuk ikut tim tertentu, misalnya yang pernah diklat Efran bisa ikut tim Efran dan sebagainya. Nah, selain itu juga dari data-data tersebut, dari informasi tersebut bisa juga dimunculkan lagi pengembangan, misalnya eh, orang ini udah ikut ini, apalagi yang perlu dikembangkan. Jadi dari hal tersebut bisa muncul lagi modul e-learning atau platform pembelajaran yang bisa kita dapatkan untuk menunjang pekerjaan kita sebagai auditor. Pernah nggak sih kalian ikut voting menu promo GoFood, desain logo baru, atau isi survei online yang ternyata digunakan perusahaan besar untuk membuat keputusan? Nah, kegiatan seperti itu disebut crowdsourcing. Apa sih crowdsourcing itu? Istilah crowdsourcing merupakan gabungan dari crowd dan outsourcing. Crowdsourcing adalah proses mendapatkan layanan, ide, atau konten dari sekelompok besar orang, biasanya melalui internet, untuk menyelesaikan tugas atau tantangan. Crowdsourcing terdiri dari 3 elemen kunci. Yang pertama, penyelenggara atau crowdsourcer sebagai entitas yang mengajukan masalah atau tugas. Yang kedua, ada komunitas atau the crowd sebagai kelompok besar orang yang berpartisipasi. Yang ketiga, platform online yang merupakan sistem tempat tugas diajukan dan kontribusi diterima. Manfaat dan tantangan crowdsourcing. Manfaat. 1. Para anggota kelompok dapat membantu memecahkan masalah dengan biaya yang relatif rendah dan dalam waktu yang cepat. Yang kedua, organisasi dapat memanfaatkan rentang bakat yang lebih luas dari masing-masing anggota kelompok. Yang ketiga, organisasi mendapatkan pandangan langsung yang diberikan oleh anggota kelompok
tentang keinginan para pelanggannya. Yang keempat, jumlah anggota yang besar memberikan jumlah ide yang banyak, sehingga membantu perusahaan dalam merancang sebuah produk dengan lebih cepat. Tantangan crowdsourcing itu yang pertama, sulit untuk membatasi bahwa anggota kelompok yang tergabung hanyalah para ahli di bidangnya masing-masing. Yang kedua, hasil diskusi yang diberikan oleh kelompok terkadang tidak akurat karena anggota kelompok bukanlah para ahli. Yang ketiga, konten yang dihasilkan seringkali tidak relevan. Yang keempat, ide yang muncul terlalu beragam dan tidak jarang ide tersebut tidak berguna, sehingga sulit untuk mengevaluasi seluruh ide yang diterima. Yang kelima, crowdsourcing juga rentan terhadap pelanggaran hak cipta oleh para kontributor, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan yang keenam, sulit untuk menentukan komposisi kelompok supaya terdiri dari anggota yang memiliki opini dan ide-ide yang beragam. Secara umum, crowdsourcing dapat dikategorikan menjadi pertama, crowd creation. Crowd creation adalah ketika sekelompok orang berkontribusi secara kreatif untuk menghasilkan konten, ide, atau produk baru bagi perusahaan. Misalnya, kompetisi desain logo di Canva atau Threadless. Yang kedua, crowdvoting. Crowdvoting adalah pelibatan massa untuk memberikan penilaian, suara, atau evaluasi terhadap ide, produk, atau layanan. Misalnya, voting promo favorit di GoFood. Kemudian ada rating film di IMDb. Yang ketiga ada crowdfunding. Crowdfunding adalah pelibatan sekelompok orang untuk menyumbang dana yang mendukung ide atau proyek tertentu. Misalnya aplikasi kitabisa.com, Kickstarter, atau aplikasi Ayo Peduli ID. Keempat, crowd wisdom. Crowd wisdom adalah pemanfaatan gagasan, wawasan, dan solusi dari masyarakat luas untuk pengambilan keputusan atau inovasi. Misalnya, aplikasi Waze mendorong pengemudi untuk melaporkan kecelakaan dan insiden jalan raya lainnya. Pelaporan ini memberikan informasi terkini dan real-time kepada pengguna aplikasi. Informasi yang dihasilkan terus-menerus dievaluasi pengguna lainnya yang dapat dikonfirmasi atau disangkal keakuratan laporannya. Yang kelima ada crowd labor. Crowd labor berarti mengandalkan tenaga kerja atau sumber daya manusia dari masyarakat luas untuk menjalankan fungsi bisnis. Namun, masyarakat bukan pegawai tetap dari penyelenggara. Misalnya perusahaan taksi online seperti Grab, Gojek, Maxim yang memanfaatkan masyarakat luas sebagai driver untuk menjalankan transportasi online-nya. Studi kasus penerapan sosial computing pada Gojek. Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim sebagai layanan pemesanan ojek melalui call center. Namun, pada tahun 2015, Gojek bertransformasi menjadi platform on-demand berbasis aplikasi mobile, menyediakan beragam layanan mulai dari transportasi, dari fitur GoRide, GoCar, pengantaran makanan, GoFood, pengiriman barang dari fitur GoSend, hingga layanan keuangan dari fitur GoPay. Sebagai perusahaan transportasi online, Gojek mampu memangkas biaya operasional yang ditanggung perusahaan transportasi konvensional seperti Bluebird, Orange Taxi, Ojek, dan sebagainya dengan jalan melibatkan partisipasi masyarakat internet untuk menanggung 6 unsur manajemen perusahaan. Penerapan teknologi Web 2.0 di Gojek. Beberapa elemen Web 2.0 yang digunakan Gojek antara lain, pertama ada Ajax dan antarmuka dinamis. Gojek menggunakan arsitektur aplikasi berbasis asinkronus JavaScript dan XML yang memungkinkan pembaruan informasi secara real-time tanpa memuat ulang seluruh halaman. Misalnya, fitur status pemesanan, pelayanan driver, atau estimasi waktu kedatangan. Hal ini meningkatkan user experience dan efisiensi sistem. Yang kedua, mashup. Gojek memadukan layanan peta digital seperti Google Maps, sistem pembayaran seperti GoPay, BRI, BNI, atau bank partner lainnya, data cuaca, hingga informasi lalu lintas untuk memberikan layanan terpadu kepada pengguna. Yang ketiga, geotagging dan metadata lokasi. Setiap transaksi Gojek memanfaatkan geotagging yang merupakan sistem yang menandai lokasi pengguna dan mitra driver.
Teknologi ini memungkinkan proses matching antara pengguna dan driver terdekat, optimasi rute perjalanan, serta analisis perilaku geografis. Yang keempat, Mobile Web 2.0. Karena seluruh layanan beroperasi melalui aplikasi mobile, Gojek memanfaatkan karakteristik Mobile Web 2.0 yang menekankan konektivitas, personalisasi, dan integrasi lintas layanan. Komputasi pada Gojek. Yang pertama, marketing dan shopping. Setiap pengguna dapat memberikan rating dan review kepada mitra driver maupun restoran di GoFood. Informasi ini digunakan sistem untuk menilai kualitas layanan, memberi umpan balik bagi mitra, dan membantu pengguna lain membuat keputusan. Kemudian, Gojek memanfaatkan big data dari perilaku pengguna seperti lokasi, jam pesan, dan preferensi makanan untuk membuat promosi yang terpersonalisasi. Data dari ulasan dan perilaku pengguna dimanfaatkan oleh algoritma Gojek untuk menampilkan rekomendasi restoran atau promosi yang relevan. Konsep ini sejalan dengan social recommendation system yang menjadi ciri khas e-commerce modern. Gojek juga aktif di media sosial seperti X, TikTok, dan Instagram untuk membangun engagement. Pengguna diajak untuk membagikan pengalaman positif mereka menggunakan tagar tertentu. Yang kedua, Customer Relationship Management. Gojek menerapkan Customer Relationship Management dengan cara memantau percakapan publik di media sosial untuk mendeteksi isu layanan, menanggapi keluhan pelanggan melalui kanal Instagram dan Twitter dengan cepat, dan menggunakan data sosial untuk memahami sentimen publik terhadap fitur atau promosi yang baru. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai customer touchpoint yang penting dan memperkuat loyalitas pelanggan sekaligus menjaga reputasi perusahaan. Yang ketiga, sumber daya manusia. Selain dengan layanan pelanggan, Gojek juga memanfaatkan prinsip social computing dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, Gojek aktif menggunakan LinkedIn, Instagram, dan platform digital untuk menjaring talenta teknologi dan mitra pengemudi. Yang kedua, Gojek membentuk komunitas driver partner di berbagai kota, baik secara offline maupun melalui grup digital. Forum ini menjadi sarana komunikasi dua arah untuk berbagi pengalaman, aturan baru, atau pelatihan. Dan yang ketiga, pelatihan digital. Untuk memastikan standar layanan, Gojek menyediakan materi pelatihan berbasis video dan modul interaktif yang bisa diakses secara online oleh mitra. Penerapan crowdsourcing pada Gojek. Yang pertama, crowd creation. Gojek sering melibatkan mitra dan pengguna dalam membuat kampanye atau konten kreatif. Misalnya, video kampanye dengan tagar "Pasti Ada Jalan" dan promosi GoFood Festival yang menampilkan kisah nyata mitra. Lalu, melalui forum komunitas, media sosial, dan survei pengguna, Gojek mengumpulkan ide untuk pengembangan fitur baru seperti GoPayLater, GoSend Instant, dan GoPartner. Terus juga, banyak mitra UMKM Gojek yang menciptakan produk baru karena tren atau ide dari komunitas pengguna Gojek. Yang kedua, crowd labor. Gojek membangun fondasi bisnis dari tenaga kerja crowd yang fleksibel, independen, dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Mitra driver pada GoRide, GoCar, GoSend, GoBox merupakan bentuk nyata crowd labor. Gojek mengandalkan mitra driver untuk menyediakan jasa transportasi dan logistik. Kemudian mitra merchant pada GoFood, GoMart merupakan mitra yang menyediakan produk dan layanan lokal menjadi sumber daya crowd yang memperluas skala operasi tanpa perlu aset fisik dari Gojek. Gojek hanya berperan sebagai enabler atau penghubung digital, sementara pekerjaan dan layanan dihasilkan oleh komunitas crowd. Yang ketiga, crowd voting. Gojek menerapkan crowd voting untuk quality control dan service optimization berbasis partisipasi pengguna. Gojek memfasilitasi pengguna untuk memberi bintang dan komentar pada pengemudi dan merchant setelah transaksi. Kemudian, Gojek menggunakan data voting tersebut untuk menentukan prioritas mitra, menampilkan rekomendasi merchant di GoFood, dan memprioritaskan driver berkinerja baik. Data voting juga menjadi dasar kebijakan internal pada Gojek, misalnya pelatihan ulang mitra dengan rating rendah. Yang keempat, crowd wisdom.
Gojek memanfaatkan wisdom of the crowd untuk pengambilan keputusan berbasis data dan partisipasi komunitas nyata. Setiap interaksi pengguna, seperti pola pesanan, waktu sibuk, dan area populer, menjadi pengetahuan kolektif yang membantu Gojek untuk meningkatkan algoritma matching and dynamic pricing. Forum Kopdar Mitra Gojek atau program Gojek Partner Summit menjadi wadah bagi ribuan mitra untuk berbagi pengalaman dan memberikan saran kebijakan. Gojek juga menyesuaikan fitur sesuai kota atau daerah berdasarkan umpan balik komunitas lokal. Penerapan crowdsourcing dan social computing pada Gojek memberikan manfaat, seperti dengan biaya tetap yang rendah, kapasitas layanan bisa meningkat pesat seiring bertambahnya mitra. Kemudian crowdsourcing di Gojek membuka peluang mendapatkan pendapatan baru bagi masyarakat, mulai dari pengemudi, UMKM, hingga pelaku industri kecil. Dan yang ketiga, memperkuat quality control berbasis komunitas tanpa perlu pengawasan langsung dari perusahaan. Namun di sisi lain, Gojek dihadapkan dengan berbagai tantangan. Misalnya, Gojek harus memastikan data lokasi dan identitas pengguna terlindungi. Kemudian, ulasan-ulasan negatif atau keluhan di media sosial dapat menyebar cepat dan mempengaruhi citra perusahaan. Yang ketiga, banyaknya data sosial menuntut sistem analitik yang canggih untuk memilah informasi yang benar-benar relevan. Dan Gojek menjadi ketergantungan terhadap platform pihak ketiga seperti Google Maps, media sosial, dan API eksternal yang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu.